Halo semua, selamat siang. Wah, kita di daerah Bucu, KTH Tulaan ya, KTH Wonosobo Makmur Tulakan. Nah, kita sedang berkunjung ke sahabat kita daerah Bucu. Seperti kemarin video yang saya bilang, jenis pinang itu ada beberapa macam. Contohnya ada Batara, Pinang Wangi, banyak lagi lah, ada beberapa juga lagi. Cuma di sini kita perkenalan aja untuk jenis-jenis pinang yang ada ya. Jadi ini untuk tanamannya di lokasi ini juga macam-macam, ada talas beneng, ada kapulaga, ada pinang, kopi juga ada. Dan yang sudah besar ini ada randu. Randu. Nah, ini putra lembah lereng Muria, Mas Dwi. Jadi ini lokasi di areal hutan lindung. Kalau kita naik ke sana itu sudah Gunung Muria. Jadi langsung saja kita tanya-tanya sama yang sudah berpengalaman ya untuk macam-macam jenis pinang dan mungkin sedikit penjelasan fungsi dan pengelolaan dari pinang. Halo sobat. Nah, Yap. Halo, gimana? jadi teman-teman pengen mengetahui jenis-jenis tanaman pinang, jadi mungkin bisa dijelaskan atau diberitahu contoh seperti ini pinang apa, terus mungkin ada yang lain pinang-pinang apa gitu. Dan Oke. untuk rekomendasi mas juga mas ya. Nah, kalau yang ini Mas, ini Pinang Wangi. Nah, kenapa Pinang Wangi? Perbedaannya di mana? Perbedaannya ya cukup bisa kita lihat sih dari segi daun. Ini Pinang Wangi. Nah, di daunnya cukup lebar. Nek koyo wong Jawa bilang sisir, jungkate. Kalau yang ini Pinang Betara. Dari sini sudah kelihatan Mas. Dari daunnya ini sudah kelihatan. Padahal ini dulu ini sama ini usianya bareng, dari benih dari apa bareng semua, tapi pertumbuhannya cepat yang Betara. Selain pinang Batara dan juga pinang apa tadi Wangi ya, Wangi ada lagi yang lain mas? ada, tapi di sana di sebelah sana itu namanya Pinang Kumeye. Kumeye. Ya, Pinang Kumeye. Cuman kalau Kumeye pokoknya selain Pinang Wangi ya itu eh, kita sulit membedakan antara hampir sama semua, mana yang Betara mana yang Kumeye itu hampir sama, seperti itu sih. Nah untuk mungkin sedikit gambaran lah untuk pemanfaatan dari buah pinang dari Batara, Wangi dan Kumeye. Kalau buah pinang wangi, kalau dari teman-teman yang memang sudah lama membudidayakan, kalau pinang wangi ini buahnya itu untuk eh, bahan kopi, Bahan kopi ya. bahan kopi untuk kopi. Nah, dimanfaatkan untuk ke situ. Kalau pinang betara rata-rata mereka untuk dijual bijinya langsung, biasanya ke gudang-gudang eksportir seperti itu, Mas. Tapi sebenarnya tidak ada sih kayak batasannya, oh ini pinang apa, ini pinang apa, pinang ABC, tidak ada. Kalau sudah menyatu itu semuanya mau dijual ke pengepul ataupun ke eksportir langsung itu tidak ada perbedaan. Kayak contoh mungkin kan kayak buah alpukat itu kan, Ya. itu ada alpukat Miki, alpukat aligator, mentega dan lain-lain, dan harganya pun dibedakan. Kalau pinang
Enggak, Sama rata berarti ya. sama rata. Berarti kalau sudah panen jenisnya bentuk buah pinang tetap buah pinang semua ya. Buah pinang Tidak ada semua. perbedaan antara pinang wangi, pinang betara, dan satu lagi pinang kumeye. Nah, untuk pinang kumeye Untuk pinang kuminya sama, saya rasa sama ya pemanfaatannya ya. sama. Kalau skalanya kecil mungkin hanya beberapa itu, pinang-pinang ini pun, pinang apa aja pun bisa dibuat bubuk kopi. Dibuat kopi itu bisa. Nah, untuk gini, rata-rata kan masyarakat itu awam akan tanaman pinang. Oke. Mungkin bisa buat masukan, saran atau motivasi kenapa kok sahabat kita ini bisa menanam pinang dan untuk masukan ke warga masyarakat yang lain. Sebenarnya panjang mas, ceritanya panjang banget. Motivasi aja lah. Oke, motivasinya gini sih ya, satu kita yo ikut mengambil peran lah, berupaya kan, ya menjaga hutan itu seperti apa, menyayangi hutan seperti apa. Yo nek hutan itu nek dirusak itu kok kayak sayang gitu kan. Nanti apa yang bisa kita wariskan ke generasi kita, anak cucu kita kok nek hutan nek wis digunduli rusak kan, ya sakake kan gitu mas lah. Bagaimana caranya saya itu semula berpikir, tapi caranya bisa dapat pemasukan dari sini, terus kita di samping itu juga bisa merawat hutan, terus melestarikan hutan. Ya saya pikirnya ini, gitu. Menanam pinang ini di samping itu juga banyak fungsinya sih, untuk hutan juga untuk tanah itu sendiri. Jadi sedikit gambaran tadi dari pemanfaatan dari buah dan juga pohon. Sebetulnya banyak fungsi dari contoh dari pohon ya. Dari pohon karena ini sejenis tanaman seperti kelapa dan akarnya juga banyak. Itu di sisi lain untuk menjaga erosi dan juga longsor itu sangat bermanfaat sekali. Di sisi lain juga untuk buahnya bisa dimanfaatkan, bahkan masuk ke kalangan kelas ekspor ya Mas ya. Iya betul. Nah, jadi untuk gambaran-gambaran kenapa kok sahabat kita ini bisa punya wacana nanam pinang sebanyak ini, hampir 3.000 apa lebih 3.000 Mas ya? Untuk pertama, untuk awal bibit, dulunya itu belinya itu pengadaannya di 4.000. Tapi kan saat penanaman kan yang namanya kita nanam itu pasti ada kendalanya toh mas. Iya, betul. Entah itu mati, entah itu apa. Jadi kita perlu sulam. Ya mungkin kalau saya kalkulasikan sih untuk di sini ada 3.000. Lantaran skalanya di sini 2 hektar. Jadi nggak, saya ngitungnya di situ. Jadi bisa kita lihat ya, ini posisi kita ini ada di bawah lereng, Wah curam banget itu mas, sangat curam. 85 derajat. Ini hitungannya sudah hampir di bawah, tapi masih ke bawah lagi. Jadi bisa kita lihat untuk pemanfaatan tanaman dari tanaman pinang ini sangat-sangat banyak sekali lah intinya. Di sisi lain untuk kan beda antara pohon randu sama pohon pinang, sangat beda sekali ya untuk jenis akarnya. Ya mungkin teman-teman semua sudah sedikit banyak tahu perbedaan antara pohon pinang dan juga pohon randu. Jadi sama-sama bisa diekspor semua kalau kalau hasil buahnya. Cuma di sisi lain kan kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di bawah pohon randu. Di sisi lain juga ada tanaman kopi. Ini udah setting Ini jauh-jauh hari mas, di riset terus ini. kopi, awalnya kopi, jenis kopi apa mas ini? Ini jenis kopi, kalau orang-orang kita bilangnya kopi nongko, Nah, kopi nangka alias kalau yang familiar Liberica. Liberica. Liberica.
bahasanya agak susah teman. Jadi ini ya, aduh. Nah, di sini tanaman utama yang biasa disebut kopi nangka. Oh, tapi di sini di apa namanya Mas? Disambung ya? Disambung, Disambung stek. bahasa trennya stek. Tapi mati mas, mati. Tidak apa-apa yang atas mas ya. Steknya pakai Pakai entres yang unggulan toh ya. jenis robusta Jenis atau robusta yang ini kemarin itu kalau tidak salah itu entresnya dari teman saya itu Bagio. Kalau yang atas sudah jadi, ini posisi kemarin pas hujan. nah jadi itu ya. Di sisi lain juga ada kapulaga, talas beneng. Jadi kalau kita naik lagi kita di tanaman talas beneng. Dan talas beneng ini juga akarnya hampir sama seperti tanaman pinang. Dan untuk manfaatnya juga banyak. Jadi dari umbi, batang sama daun. Kalau ada yang pernah kita ke Regaloh itu kunjungan studi niru ya bahasanya, karena di tempat kita belum ada, tapi itu bahasanya dari teman-teman studi niru. Jadi talas beneng itu daunnya dibuat untuk rokok dan untuk batangnya bisa untuk pakan, dan juga untuk umbinya bisa dimanfaatkan juga. Jadi seperti itu. Di sisi lain, manfaatnya kalau kita tanam di lereng-lereng seperti ini hampir sama kayak tanaman pinang ini ya. Jadi bisa untuk menahan erosi. Kita bisa jalan-jalan lagi, kita lihat-lihat lagi. Kita bongkar semua tanaman apa yang ada di lahan teman kita ini. Sebenarnya gini mas, saya males kalau ini enggak CS itu. Duh, tapi enggak apa-apa ya kan. Ya, Kita untuk sama-sama. Untuk wacana ke depan kita lah. Ya, Jadi untuk gambaran-gambaran memotivasi. susah untuk memotivasi ya. Jadi di sisi lain kita bisa memanfaatkan tanaman, di sisi lain untuk meningkatkan perekonomian. Jadi tujuannya di situ. Oke, kita lanjut, kita keliling. Nah, ini uji coba nganu. Kok biji toh. Jadi tak rebut prek. Tak masuk ke biji ini, set. Yo hidup. Nah, jadi ini tanaman pinang ini dicoba langsung dari biji. Kalau yang lain rata-rata modalnya di polybag dulu, jadi dibuat muncul kecambah di polybag baru ditanam di lahan. Tapi ada beberapa juga yang teman kita ini mencoba langsung ditanam biji, tapi hasilnya kalau menurut saya memuaskan. Jadi untuk bisa kita lihat ya, ini di sini posisi hampir di bawah, itu sudah bawah, tapi masih di lereng gunung ya ini ya, karena kalau di bawah kita turun ke sana. Jadi untuk tanamannya seperti ini. Dan untuk sistem tanamnya, kalau perkiraan saya ini antara 2 meter lebih. Kalau 3 meter kayaknya nggak nyampe. Jadi kalau apa namanya, untuk mungkin kalau perkebunan ada sistem tersendiri ya, jarak tanam, sistem tanam itu mungkin ada. Kalau ini anu mas, ya konsepnya sistem perkebunan. Mungkin ada perbedaan tapi ya diolah lagi.
Jadi hampir hampir sama di sistem di perkebunan, cuma karena betul-betul saya acungi jempol. Jadi gini, dari jarak tempuh rumah sampai ke lokasi ini itu sangat butuh perjuangan sekali. Pertama dari akses jalan sampai lokasi sini itu sangat, ya dibilang kalau bahasa sininya itu terabas. Sangat mengerikan, betul-betul mengerikan. Dan ini teman kita kerjakan sendirian. Jadi kurang lebih ada 3000 tanaman pohon pinang, beberapa jenis pinang, dan juga ditanam sendirian. Entah seperti apa. Saya juga nggak sampai kepikir. Jadi kita lihat aja, 100 pohon aja sudah kita pikir-pikir, apalagi sampai 3000, kurang lebih 3000. Ini sangat untuk referensi kita untuk mengembangkan satu perekonomian, juga menjaga alam dan menghijaukan hutan kembali. Ya meskipun di sini titiknya sudah hijau ya, artinya sudah rimbun, untuk tegaan-tegaan sudah Belum puas saya, banyak. Mas. Tapi teman kita sendiri mengakui belum puas kalau belum belum hijau hutannya katanya. Jadi seperti ini, di bawah pohon randu pun pinang bisa hidup. Jadi jangan beranggapan pinang itu tanaman apa sih, apa fungsinya sih, jangan seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari tanaman pinang. Di sisi lain untuk menahan erosi tanah longsor, juga buahnya di kalangan kelas ekspor. Dan perlu dipahami juga beberapa jenis pinang, ada pinang batara, pinang wangi, dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah di bawah keadaan kering, siap jual, bahkan siap ekspor, semua rata, semua jenis namanya pinang. Jadi dari sini kita bisa menyontoh atau enggak buat gambaran kita untuk masa depan anak-anak cucu kita semua, dan melestarikan hutan dan juga mengembalikan hutan sebagaimana mestinya. Jadi pemanfaatan lahan di bawah tegaan pohon randu, khususnya di areal hutan lindung,
rimba campur, ada randu, jengkol, petai, dan yang lain. Dan kalau di tempat teman kita ini randu, jengkol, pinang, dan juga ada kopi. Jadi tanaman kopi itu di kanan kirinya, kalau dari tempat saya berdiri, kanan kirinya pohon pinang, dan rencananya juga di tengah-tengah sini tanaman kapulaga. Jadi kalau kita membahas masalah perekonomian, sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, dari randu, pinang, kapulaga, kopi, dan juga yang lainnya juga bisa. Jangan hanya melulu, jangan hanya fokus dengan satu tanaman saja, tapi kita bisa memanfaatkan tanaman yang seperti ini. Di sisi lain juga untuk menjaga kelestarian hutan dan juga bisa meningkatkan untuk perekonomian. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sedikit banyak kita sudah berkunjung ke lahan teman-teman kita ini yang di daerah Midu. Dari KTH Wonosodo Makmur Tulakan, semoga apa yang dirintis sama teman kita bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga dari KTH Wonosodo Makmur Tulakan, semboyan kita biasa, hutan lestari, masyarakat sejahtera.